Selain di tanah, ada juga banyak sekali binatang hantu di udara. Setiap binatang hantu memiliki manusia naga banjir yang berdiri di atasnya. Legiun naga api dikepung di 3 sisi. Selain bagian depan, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Namun, bagian depan memiliki ras raksasa. Jika tidak ada yang mengejutkan, pasukan iblis raksasa saat ini sedang bergegas untuk menyelesaikan pengepungan dan menutup semua jalur mundur. Jenderal Feng melihat sekeliling, dan tatapannya tertuju pada puncak gunung tinggi di kejauhan. Iblis raksasa dengan fitur wajah biasa dan duri tulang abu-abu di masing-masing bahunya berdiri di sana. Di sebelah iblis raksasa ini ada manusia naga banjir dengan bekas luka di wajah. Mata Jenderal Feng berubah cemberut. Kemudian, dia berkata dengan dingin, "Wu Ting, apa yang kamu rencanakan dengan menyuruh sekelompok sampah untuk mengepung pasukanku? Mungkinkah kamu ingin mengandalkan kelompok pemberontak yang tidak berguna ini untuk mengepung dan membunuh legiun naga apiku?" Memang, meskipun ada banyak kultivator yang mengelilingi Flame Dragon Legion, mereka kebanyakan memiliki kultivasi yang lemah. Belum lagi jika dibandingkan dengan Flame Dragon Legion, mereka bahkan tidak sebanding dengan raksasa demons di simpul sumber daya. Banyak dari kultivator Flood Dragon Human ini bahkan bukan minor primal core venerate. Menyebut mereka sampah adalah hal yang wajar. Sementara Divine Dragon Empire memiliki lebih sedikit orang daripada dinasti, semua orang memiliki garis keturunan Dragon Rache. Titik awal mereka lebih tinggi. Mereka yang bisa memasuki Flame Dragon Legion setidaknya adalah Major Primal Core Venerate, setengahnya adalah Elite Star Venerate. Meskipun Flame Dragon Legion dikepung, Jenderal Feng tidak menunjukkan kekhawatiran apapun. Raksasa Demon di Gunung Tinggi adalah Sovereign Personage Wu Ting. Yang di sampingnya adalah kultivator Flood Dragon Human Yan Changming. Wu Ting tersenyum tipis. "Kau benar, aku berencana menggunakan Flood Dragon Human ini untuk menghadapimu hari ini. Rencana ini disebut menggunakan naga untuk melawan naga. Jika kau merasa mereka sampah, maka kau harus melihat baju zirah yang mereka kenakan terlebih dahulu sebelum mengatakannya lagi." Itu adalah baju zirah naga iblis. Ekspresi ajudan di samping Jenderal Feng berubah drastis saat dia melihat baju zirah itu dengan jelas. Baju zirah naga iblis disempurnakan secara pribadi oleh Raja Naga Hitam. Selain pertahanan yang kuat, baju zirah itu juga memiliki efek penekan yang sangat kuat pada para kultivator ras naga. Baju zirah itu dapat membatalkan sebagian besar kekuatan teknik bela diri yang mengandung energi esensi sejati dari garis keturunan ras naga. Terhadap baju zirah naga iblis ini, keunggulan kultivasi para kultivator Legiun Naga Api berkurang drastis. Dengan keunggulan jumlah manusia naga banjir, yang beberapa kali lebih banyak dari Legiun Naga Api, situasinya menjadi buruk. "Hahaha, lumayan, matamu bagus. Meskipun baju zirah naga iblis ini tiruan, tidak berguna setelah satu kali pakai, itu sudah cukup untuk menghancurkan Legiun Naga Api milikmu. Sekarang, serang." Wu Ting tertawa gila, dan pasukan manusia naga banjir yang berjumlah 100.000 orang menyerbu tanpa rasa takut. "Aku tertipu oleh rencana mereka." Jantung Jenderal Feng berdebar kencang. Pihak lain mungkin dengan sengaja memanggil klon raksasa Tian terlebih dahulu dan hanya menunggunya untuk mengeluarkan pasukan. Seseorang telah merencanakan semua ini sejak lama. "Jenderal, apa yang harus kita lakukan?" Wajah Jenderal Feng tenggelam. Dia memerintahkan dengan dingin, "Serang. Serang sebelum pasukan iblis raksasa tiba." Tidak ada gunanya bertarung dengan kelompok manusia naga banjir ini. Bagi Jenderal Feng, manusia naga banjir sangat tercela. Tidak ada gunanya menukar nyawa para kultivator ras naga dengan manusia naga banjir. Di salah satu dari 9 lapisan dunia bawah abisal, posisi manusia naga banjir selalu yang terendah. Selain itu, karena Jenderal Feng adalah seorang kultivator ras naga, dia sangat bias terhadap keturunan pengkhianat ini. Situasi di hadapannya juga menjadi salah satu alasan mengapa Jenderal Feng membuat penilaian ini. Tidak perlu berpikir untuk merebut kembali simpul sumber daya. Selama Legiun Naga Api dapat menyerbu keluar dari pengepungan sebelum ditutup, menyelamatkan nyawa sebagian besar anggota Legiun Naga Api, itu sudah sangat beruntung. Dengan wajah cemberut, Jenderal Feng memimpin Legiun Naga Api untuk menyerbu lurus ke depan. Manusia naga banjir mengeluarkan teriakan kegirangan, memulai pengejaran yang hiruk-pikuk.
Manusia naga banjir terus-menerus mengganggu Legiun Naga Api di dua sisi, menghalangi kemajuan Legiun Naga Api. Wei Hongfei merasakan ada yang tidak beres, tetapi dengan urgensi situasi, dia tidak dapat mengetahui apa yang salah. Mengandalkan mobilitas mereka yang tinggi, para anggota Legiun Naga Api berlari maju dengan panik, tidak melawan manusia naga banjir. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya meninggalkan pengepungan tiga sisi manusia naga banjir di belakang. Namun, sebelum Legiun Naga Api punya waktu untuk beristirahat, tanah tiba-tiba amblas. Sebelum ada yang bisa mengerti apa yang terjadi, aliran lava yang tak berujung menyembur keluar. Sebuah jebakan. Seseorang telah mengantisipasi gerakan Jenderal Feng. Orang itu menduga bahwa dia tidak akan bentrok dengan manusia naga banjir. Tanah meledak, dan lava mengerikan dari dunia bawah abisal meledak, merobek formasi pasukan Legiun Naga Api. Tak terhitung banyaknya kultivator Flame Dragon Legion yang langsung tewas mengenaskan. Teriakan kesakitan mereka terdengar bersamaan. Beberapa kereta perang meledak. Tidak ada tempat bagi para kultivator di dalamnya untuk bersembunyi, pemandangan yang kejam untuk dilihat. Seketika, banyak sekali kultivator Dragon Rage tewas atau terluka. Serang, pertempuran yang kacau dimulai, dan manusia naga banjir dari tiga arah menyerbu masuk, mengambil risiko diledakkan oleh lava. Mereka ingin memastikan bahwa Flame Dragon Legion tidak mendapatkan kembali ketertibannya, membuat situasi tetap kacau. Yang mendorong Fire Dragon Legion semakin putus asa adalah gemuruh yang datang dari depan. Itu adalah raksasa demon berbaju hitam yang memimpin pasukan raksasa demon, menghalangi celah. Kakak Yan, rencanamu benar-benar luar biasa. Hahaha, aku pasti akan mengingat kontribusimu. Setelah ini selesai, aku akan meminta raksasa Tian untuk memberimu sebidang tanah sebagai wilayah sukumu. Wu Ting tertawa gila, anehnya bersemangat saat dia melihat kesulitan Flame Dragon Legion. Pasukan naga api sangat kuat dan telah menimbulkan banyak penderitaan pada pasukan iblis raksasa. Sekarang setelah pasukan naga api mengalami hari ini, Wu Ting merasa senang. Terima kasih banyak. Yan Changming tidak berekspresi. Dia telah menyusun rencana ini, dan meskipun tampaknya akan berhasil, dia tidak tampak gembira. Mudah untuk mengetahui alasannya. Sebagian besar bawahannya akan mati jika membunuh pasukan naga api ini. Iblis raksasa hanya perlu memblokir bagian depan. Namun, manusia naga banjir harus melompat ke lahar dan melawan pasukan naga api. Perbedaan perlakuan terlihat jelas dengan satu tatapan. Namun, Yan Changming tidak menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya, sama sekali tidak mengungkapkannya. Saat pertempuran yang kacau berlanjut, darah menyembur kemana-mana, dan teriakan menyedihkan terdengar. Semua orang membunuh sampai mata mereka memerah dan mereka mengamuk. Pertempuran itu benar-benar kacau. Semakin kacau pertempuran ini, semakin menguntungkan bagi manusia naga banjir karena pasukan naga api sama sekali tidak dapat menunjukkan keunggulannya dalam hal organisasi dan kerja sama tim. Haha, kau masih ingin menentang surga dan mengubah takdirmu. Aku akan datang dan mengujimu. Melihat tidak ada yang bisa menghalangi Jenderal Feng untuk mencoba mengatur ulang pasukannya, Wu Ting tertawa gila dan menyerbu. Kedua tokoh berdaulat itu bertarung, langsung menciptakan ruang kosong yang besar di tengah medan perang. Aura yang kuat menghalangi semua orang untuk mendekat. Siapapun yang mendekat akan mati. Yan Changming melihat sekeliling, dan tatapannya tertuju pada Wei Hongfei. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya saat dia berkata, "Naga ilahi emas. Semua naga ilahi 6 warna harus mati." Wosh! Sosok Yan Changming melintas. Dia memasuki medan perang dan mendarat di hadapan Wei Hongfei. Wei Hongfei tampak sedikit tertegun. Manusia naga banjir di hadapannya ini sebenarnya memiliki aura yang agak berbahaya. Yan Changming menunjukkan senyum meremehkan. Bekas luka di wajahnya berkedut, membuat wajahnya tampak sangat menakutkan. "Sepertinya kau terluka. Kalau begitu, aku hanya akan menggunakan setengah dari kekuatanku. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat naga emas itu." "Kau mencari kematian." Amarah langsung melintas di mata Wei Hongfei melihat ekspresi meremehkan pihak lain. Tidak disangka bahwa manusia naga banjir berani meremehkannya. Manusia naga banjir adalah eksistensi terendah di dunia bawah abisal, namun yang ini berani mengejek ras naga emas, eksistensi terkuat di kekaisaran naga ilahi. Bang!
Pada akhirnya, keduanya saling bertukar serangan telapak tangan. Ki iblis yang tak berujung mengalir keluar dari tubuh Yan Changming. Kekuatan naga iblisnya terasa seperti lautan yang luas dan tak terbatas. Setelah Yan Changming mengerahkan sedikit tenaga, Wei Hongfei memuntahkan seteguk darah dan terdorong mundur. Kau bahkan tidak punya kekuatan untuk mengeluarkan kekuatan garis keturunanku. Sepertinya kau benar-benar terluka parah sebelum ini. Sungguh malang, tidak ada kesenangan dalam membunuhmu seperti ini. Wei Hongfei dengan cepat mundur ke permukaan lautan lahar. Saat ia melihat baju zirah milik pihak lain, ia berpikir keras. Selain luka-lukanya, alasan terbesar atas kekalahannya adalah baju zirah naga iblis yang dikenakan pihak lain, yang menetralkan sebagian besar kekuatannya. Di medan perang di dalam lautan lahar, sebagian besar kultivator Legiun Naga Api berada dalam situasi yang sama dengan Wei Hongfei. Para kultivator ras naga hanya merasa baju zirah naga iblis milik pihak lain sulit untuk dihadapi. Meskipun manusia naga banjir adalah pemuja yang tidak penting, ketika mereka mengenakan tiruan baju zirah naga hitam yang dibuat oleh Raja Naga Hitam, mereka menjadi lawan yang merepotkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di langit yang jauh, burung nasar darah iblis terbang menembus awan sambil membawa Xiao Chen dan Mu Rongyan. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen dan Mu Rongyan berubah pada saat yang sama. Bau darah yang kuat melayang menembus awan dan menyebar, menyebabkan ekspresi keduanya berubah serius. Itu adalah aroma darah kultivator ras naga. Banyak kultivator ras naga yang harus mati karena bau darah memenuhi awan. Xiao Chen dan Mu Rongyan merasakan sesuatu yang besar telah terjadi. Lebih jauh lagi, itu adalah sesuatu yang mengerikan. Ketika burung nasar darah iblis melihat arah yang dituju Xiao Chen, ia berbalik di awan dan menuju medan perang dalam kilatan cahaya merah. Keduanya melarikan diri dari kejaran dan sangat lemah saat itu. Setelah keduanya melarikan diri, mereka melambat dan fokus pada pemulihan. Mereka tidak pergi menemui Legiun Naga Api secepat yang mereka bisa. Mengapa ini terjadi? Segera, keduanya melihat medan perang yang sangat kacau dan kejam. Legiun Naga Api dikelilingi oleh setan raksasa dan manusia naga banjir, yang jumlahnya beberapa kali lipat lebih banyak. Formasi pasukan Legiun Naga Api benar-benar terganggu. Legiun Naga Api yang berkekuatan 20.000 orang telah terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang sedang ditangani oleh manusia naga banjir di bawah Yan Changming. Legiun Naga Api tidak dapat membentuk kembali formasi mereka. Hal terburuk adalah lokasi pertempuran, lautan lahar, lingkungan yang panas dan kejam. Para pembudidaya Legiun Naga Api mati setiap saat di tanah lahar ini. Meskipun beberapa manusia naga banjir mati untuk setiap kultivator Legiun Naga Api yang mati, pertukaran seperti itu tidak ada artinya. Manusia naga banjir itu memiliki kultivasi yang rendah. Mereka semua mengandalkan baju zirah naga iblis untuk dapat melawan Legiun Naga Api. Tanpa baju zirah naga iblis, Legiun Naga Api akan sepenuhnya menekan manusia naga banjir dan dengan mudah keluar. Pertarungan paling sengit di medan perang pastinya adalah antara Jenderal Feng dan Wu Ting, tokoh berdaulat ras raksasa. Wu Ting mengacungkan dua paku tulang dan menggabungkan kehendak tokoh berdaulatnya dengan kekuatan dao petirnya, membentuk zona petir. Ketika Wu Ting bertarung dengan Jenderal Feng, dia tidak berusaha membunuh pihak lain. Dia hanya ingin menundanya. Jika tokoh berdaulat ingin pergi, Wu Ting tidak akan bisa menghentikannya. Bahkan jika Legiun Naga Api dihancurkan, tidak akan terjadi apa-apa pada Jenderal Feng. Namun, Wu Ting ingin menunda Jenderal Feng sehingga sisa Legiun Naga Api akan hancur. Itulah situasi yang ingin dia lihat. Apa yang bisa dilakukan Jenderal Feng sendirian? Wu Ting tersenyum dan berkata, bahkan jika aku melepaskanmu sekarang, kau tidak berdaya untuk menyelamatkan situasi. Hari ini, Legiun Naga Api akan dimusnahkan. Jenderal Feng tetap cemberut, tidak mengatakan apapun. Dia hanya menyerang dengan lebih panik, melampiaskan amarah dan ketidakpuasan di dalam hatinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Burung nasar darah iblis melayang di udara yang jauh, membawa Xiao Chen dan Mu Rongyan. Darah panas Mu Rongyan mengalir ke kepalanya. Tanpa berpikir, dia ingin menyerang. Xiao Chen mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Kemudian, dia berkata, lindungi saja aku. Tidak perlu mengirim dirimu untuk mati. Apa kau yakin? Amarah sudah memenuhi hati Mu Rongyan.
Dia merasa agak kesal pada Xiao Chen karena menghentikannya. Akan lebih baik daripada kau mati. Xiao Chen tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Dia mengeluarkan busur pembunuh jiwa, menghunusnya, dan menembakkan anak panah. Api hati dari ujung jari Xiao Chen menyatu dengan anak panah yang diam-diam memasuki medan perang. Anak panah itu seperti seberkas cahaya redup, diam-diam menembus baju zirah naga iblis dan ke dalam hati manusia naga banjir. Baju zirah naga iblis memiliki efek menekan pada energi esensi sejati seorang kultivator ras naga. Namun, itu seperti kertas sebelum anak panah yang diresapi dengan api hati Xiao Chen. Puci, manusia naga banjir yang tertusuk anak panah itu mati di tempat, kehilangan semua tanda kehidupan. Anak panah itu tidak kehilangan momentum apapun, itu terus menembus 10 manusia naga banjir sebelum berhenti. Meskipun anak panah itu tidak menembus jantung mereka, namun anak panah itu menghancurkan baju zirah naga iblis yang mereka kenakan. Benar, Xiao Chen menunjukkan ekspresi mengerti. Seperti yang telah diduganya, baju zirah naga iblis itu melawan ras naga tetapi tidak memiliki pertahanan terhadap api jantungnya. Wus, wus, wus. Seketika, anak panah Xiao Chen berubah seperti naga. Dia melepaskan 9 anak panah setiap detik, dan setiap anak panah menembus sedikitnya 10 musuh. Dalam 1 detik, 100 lebih baju zirah naga iblis manusia naga banjir hancur. Manusia naga banjir yang malang itu terbunuh oleh 1 anak panah dan tewas di tempat. Setelah 10 detik, lebih dari 1000 set baju zirah naga iblis hancur, dengan sedikitnya 100 manusia naga banjir tewas seketika. Banyak kultivator legiun naga api yang melawan manusia naga banjir merasa aneh. Bahkan manusia naga banjir tidak dapat memahami apa yang terjadi ketika baju zirah naga iblis mereka hancur dan meledak. Setelah kehilangan baju zirah naga iblis, manusia naga banjir ini tidak dapat lagi melawan para kultivator legiun naga api. Satu ayunan pedang yang sederhana dengan mudah membunuh manusia naga banjir yang tidak bersenjata. Wosh, wosh, wosh. Semua anak panah Xiao Chen terbang ke arah yang sama, segera menembus pengepungan yang ketat. Apa yang terjadi? Para pembudidaya ras naga dari Legiun Naga Api merasa ini agak aneh. Namun, kesempatan ini tidak bisa disia-siakan. Mereka semua secara naluriah bergegas menuju celah itu. Momentum seluruh Legiun Naga Api, yang telah mencapai titik terendah, bangkit kembali. Situasi di medan perang langsung berubah. Penyimpangan yang begitu jelas dari gelombang pertempuran yang diharapkan tentu saja menarik perhatian eselon atas raksasa Demons dan Yan Changming. Kata-kata yang sama muncul di benak mereka, apa yang terjadi? Liu Feng melihat sekeliling dan akhirnya melihat ke langit yang jauh. Dia melihat Xiao Chen dan Murong Yan berdiri di atas Demon Blood Vulture. Itu Xiao Chen. Beberapa eselon atas Flame Dragon Legion, yang tahu tentang misi tersebut, sangat terkejut tetapi segera berteriak, itu Xiao Chen dan Murong Yan. Mereka belum mati. Yan Changming, yang telah berusaha keras dan mendorong Wei Hongfei hingga batasnya, hendak memberikan pukulan terakhir ketika gerakannya tiba-tiba terhenti. Kemudian, dia melihat Xiao Chen, yang tanpa henti menembakkan anak panah. Raksasa Demons dan Flood Dragon Humans yang pergi untuk mengganggu Xiao Chen disingkirkan oleh Murong Yan atau diusir oleh Demon Blood Vulture. Dengan ketiganya bekerja sama, mereka tak tertandingi di udara. Sialan, Yan Changming mengumpat dengan dingin. Kemudian, dia mengabaikan Wei Hongfei dan terbang ke udara, berencana untuk menangani situasi itu sendiri. Tetap di belakang, Wei Hongfei, yang sudah terluka parah, tahu betapa mengerikannya Yan Changming. Meskipun dia sudah sangat lemah, dia tampaknya mengalami ledakan kekuatan. Dia meletus dengan aura yang luar biasa, dan untaian ki naga emas berputar di sekelilingnya saat dia terus terbang ke langit. Kekuatan naga-naga emas menyebar. Kau, niat membunuh melintas di mata Yan Changming. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa tetap di belakang. Ki iblisnya melonjak, dan dia memancarkan aura kematian. Aura Yan Changming berubah drastis, matanya berkedip-kedip dengan misteri kematian. Pada saat itu, sepertinya Yan Changming telah berubah menjadi malaikat maut dari neraka. Itu seperti naga hitam yang mewakili kematian mengintai di kedalaman matanya, berputar-putar terus-menerus.
Sentuhan kematian. Untaian energi hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung dao kematian melesat keluar dari lautan lava. Mereka seperti tentakel hantu iblis, tampak sangat mengerikan. Yan Changming tidak berekspresi, bekas luka di wajahnya menyeramkan dan menakutkan. Kemudian, dia merentangkan telapak tangan, dan energi hitam yang melesat keluar berubah menjadi tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya, melingkari Wei Hongfei. Boom, boom, boom. Ekspresi Wei Hongfei sedikit berubah saat tinjunya menari-nari, meluncurkan banyak serangan. Raungan naga emas mengguncang sekeliling. Puluhan ribu untaian ki naga emas terbang keluar terus-menerus, mencoba menghentikan tentakel hitam. Sayangnya, ki naga emas Wei Hongfei terkorosi saat menyentuh tentakel hitam. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar. Tentakel energi hitam yang tak terhitung jumlahnya segera menusuk ribuan lubang di tubuh Wei Hongfei. Wei Hongfei tidak bisa bergerak sama sekali. Rasanya seperti ada tangan bermutasi besar dengan ribuan jari tajam menusuk tubuhnya, menahannya di udara dan mencegahnya bergerak. Ki iblis hitam perlahan menutupi cahaya keemasan di mata Wei Hongfei, dan kekuatan hidupnya surut. Boom! Yan Changming mengayunkan tangannya, dan tubuh Wei Hongfei menabrak banyak binatang hantu di udara sebelum jatuh ke lautan lava. Tidak ada yang tahu apakah Wei Hongfei masih hidup atau tidak. Penundaan ini berhasil memberi Xiao Chen banyak waktu. Celah dalam pengepungan tidak hanya tidak menutup tetapi bahkan melebar. Legiun Naga Api mengambil kesempatan ini untuk berkumpul kembali dan keluar dari pengepungan. Sebelumnya, para kultivator Flame Dragon Legion tersebar di mana-mana, tidak mampu mengeluarkan kekuatan Flame Dragon Legion sebagai satu kesatuan. Sekarang, mereka akhirnya bersatu. Mesin yang luar biasa itu mulai berjalan lagi. Flame Dragon Legion menjadi satu sekali lagi. Kekuatan naga yang melonjak berkumpul saat Flame Dragon Legion menyerang dengan momentum yang tak terhentikan, menginjak-injak mayat-mayat manusia naga banjir dan setan raksasa di sepanjang jalan. Pada saat ini, Wu Tinglah yang mencoba melarikan diri tetapi dihalangi dengan kuat oleh Jenderal Feng. Sialan, kenapa seperti ini? Kenapa skenario yang pasti membunuh ini hancur? Wu Ting merasakan kemarahan yang luar biasa saat dia mengacungkan paku tulangnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa semuanya berubah seperti ini. Xiao Chen merasa pusing saat dia berdiri di atas Demon Blood Vulture. Dia memegang Soul Slayer Bow dengan satu tangan dan memegang kepalanya dengan tangan lainnya saat dia berlutut dengan satu lutut. Heart Flame adalah versi sederhana dari Heart Force. Seni hati surgawi yang sangat mendalam membentuk Heart Flame menggunakan energi jiwa dan energi esensi sejati. Xiao Chen terus-menerus dan gegabah menarik energi ini dalam waktu singkat, menarik lebih dari apa yang baru saja dia pulihkan. Wosh! Murong Yan, yang telah berurusan dengan pelecehan, kembali ke Demon Blood Vulture. Melihat Xiao Chen yang pucat, yang tampak seperti dia akan pingsan kapan saja, membuatnya sangat bingung. Dia dengan cepat membantu Xiao Chen berdiri, mendesak, Xiao Chen. Xiao Chen, tunggu. Apakah mereka berhasil keluar dari pengepungan? Xiao Chen bertanya dengan agak lemah. Murong Yan melihat ke belakang dan melihat seekor naga besar bergerak keluar melalui celah yang dibuat Xiao Chen. Para pembudidaya Flame Dragon Legion yang tersisa lolos dari pengepungan. Mereka berhasil, jawab Murong Yan cepat. Pergi sekarang juga. Tanpa banyak berpikir, Xiao Chen memberikan instruksi. Burung nasar darah iblis segera mematuhi perintah itu. Tubuhnya mengeluarkan cahaya merah, dan banyak bulu merah yang mengandung racun kuat melesat ke segala arah. Setelah ruang itu dibersihkan, burung nasar darah iblis menemukan arah dan terbang jauh. Kau pikir kau bisa melarikan diri? Tebasan misteri Dewa Kematian. Yan Changming bergegas dengan niat membunuh yang kuat. Dia berteriak dan melakukan gerakan membunuh. Langit terkoyak, dan cahaya redup dan dingin yang mengandung misteri kematian melesat melintasi langit, berubah menjadi cahaya pedang sepanjang 30 km yang menebas burung nasar darah iblis. Kemarahan yang membakar surga. Pada saat yang genting, Murong Yan berbalik dan berdiri di depan Xiao Chen, bahkan tidak berpikir sebelum melakukan serangan telapak tangan. Api membakar separuh langit, menerangi sekelilingnya seperti siang hari. Kemarahan Murong Yan membumbung tinggi, berkobar dengan api yang ganas. Kemarahan memenuhi hatinya, dan garis keturunannya terbakar, menutupi seluruh tubuhnya dengan api. Kemudian, dia melompat ke udara.
Mengendalikan tangan raksasa yang menyala-nyala di langit, dia menangkis Ditgat Mystery Chop itu. Puci, siapa yang tahu, Ditgat Mystery Chop itu, yang mengandung Dit Dao, menebas dengan keras serangan telapak tangan yang menarik tubuh fisik dan garis keturunan Murongyan. Seteguk darah hitam menyembur ke udara, dan Murongyan jatuh, setengah mati. Demon Blood Vulture dengan cepat menangkapnya. Sialan, dia benar-benar menangkisnya. Melihat Murongyan menangkis gerakan mematikannya membuat Yan Changming marah. Tepat saat Yan Changming hendak melakukan gerakan lain, dia tiba-tiba melihat awan melonjak dari segala arah. 6 awan kesengsaraan berkumpul di atas Yan Changming. Xiao Chen telah mengambil kesempatan untuk mengeksekusi Divine Lightning Eye. Ekspresi Yan Changming segera berubah drastis, dan dia turun dengan tergesa-gesa. Sebagai orang yang mengolah teknik kultivasi demonik Dao yang mengandung misteri kematian, dia telah mengumpulkan sejumlah besar dosa di tubuhnya, jumlah yang mengerikan. Dia paling takut disambar petir kesusahan. Itu akan seperti hukuman surgawi. Di darat, pasukan naga api berhasil mengumpulkan kekuatannya dan mundur, meskipun kerusakannya berat. Manusia naga banjir dan pasukan iblis raksasa terus mengejar. Namun, jarak antara pasukan naga api dan mereka perlahan melebar. Burung nasar darah iblis dengan santai memilih arah untuk terbang. Saat ia memancarkan cahaya merah tua, cahaya keemasan samar muncul di matanya. Burung nasar darah iblis melakukan yang terbaik, membawa Xiao Chen dan Murongyan pergi di awan. Boom! 6 baut petir kesengsaraan mendarat di Yan Changming di tengah suara keras. Kultivasi Yan Changming yang kuat memblokir sebagian besar kekuatan kesengsaraan. Namun, kesengsaraan itu memicu dosanya, menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan yang tidak dapat dipadamkannya. Sisik padat muncul di wajah Yan Changming. Bekas luka itu menjadi lebih mengerikan. Matanya bersinar dengan cahaya iblis. Ekspresi Yan Changming berubah karena rasa sakit. Pikirannya kacau saat dia memasuki kondisi deviasi Ki Berserking. Dia mengeluarkan dosa yang mengerikan dari kepala hingga kaki. Dosa itu tampak hampir padat, terus-menerus menyiksanya. Tuan muda, ketika banyak manusia naga banjir melihat keadaan Yan Changming yang tidak biasa, mereka dengan cepat terbang mendekat. Mereka memiliki ekspresi khawatir saat mereka mendarat di sampingnya. Yan Changming, yang berada dalam kondisi kacau dan memancarkan niat membunuh yang melonjak, menggertakkan giginya. Matanya perlahan menjadi jernih ketika dia melihat manusia naga banjir di sekitarnya. Tekad orang ini sangat kuat. Dia benar-benar bisa menahan pantulan dosa yang mengerikan itu melalui tekad yang kuat. Manusia naga banjir baru saja pergi untuk membantu Yan Changming yang pucat berdiri ketika tokoh penguasa iblis raksasa Wu Ting datang dan menamparnya. Yan Changming terbanting ke udara dengan tamparan yang keras dan menggema. Setengah wajahnya membengkak, dan darah keluar dari mulutnya. Haha, rencana ambisiusmu akhirnya membuat klon raksasa Tian ditebas, dan legiun naga api melarikan diri. Siapa yang tahu apakah kita bisa mempertahankan simpul sumber daya atau tidak? Yan Changming, lupakan saja tentang memiliki wilayahmu sendiri. Kalian hanya sekelompok naga yang celaka. Kalian semua harus tetap berlutut. Wu Ting sangat marah. Karena klon raksasa Tian di simpul sumber dayanya terbunuh, dia akan menjadi bahan tertawaan ras raksasa. Dan lebih buruk lagi, anggota rasnya bahkan mungkin menggunakannya sebagai alasan untuk datang dan menyerangnya. Akan tetap baik-baik saja jika Wu Ting berhasil membasmi legiun naga api dan menduduki markas utama gerbang naga di dunia bawah abisal. Namun, meskipun legiun naga api mengalami kerugian besar, mereka masih mempertahankan kecakapan tempurnya, cukup untuk membuat penaklukan kota naga api menjadi mustahil. Setelah membayar harga yang sangat mahal, Wu Ting akhirnya hanya mendapat masalah untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Amarah seorang tokoh berdaulat membuat sekelompok manusia naga banjir gemetar ketakutan, khawatir Wu Ting akan membunuh mereka dalam kemarahan kapan saja. Tetaplah berlutut dan tampar dirimu sendiri. Yan Changming tidak mengatakan apapun. Dia tetap berlutut di tanah, menamparkan dirinya sendiri sampai wajahnya membengkak. Bahkan setelah memuntahkan darah, dia tetap tidak berhenti. Tuanku, iblis raksasa berbaju hitam perlahan turun dan tiba di sisi Wu Ting. Kemudian, dia melaporkan dengan lembut, saya baru saja menerima berita bahwa orang-orang kekaisaran gagak emas sedang bergegas.
Sepertinya mereka bermaksud mengambil simpul sumber daya gerbang naga yang kita tempati. Amarah yang tak terkendali membuncah dalam diri Wu Ting. Dia mengirimkan angin telapak tangan yang berisi kehendak tokoh berdaulatnya dan menghantam Yan Changming ke udara. Mundur, tinggalkan simpul sumber daya itu. Iblis raksasa berbaju hitam melirik Yan Changming sebelum mendengus dingin dan pergi bersama Wu Ting. Tuan muda, setelah melihat kedua iblis raksasa pergi, manusia naga banjir lainnya dengan cepat membantu Yan Changming berdiri, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Yan Changming mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Kukunya yang tajam menancap ke dagingnya, menyebabkan sedikit darah merembes keluar. Aku baik-baik saja, bersihkan mayat-mayat ras kita. Ayo pergi juga. Namun, kemana manusia naga banjir bisa pergi? Lapisan pertama Abyssal Underworld yang luas ini seperti hutan gelap. Bahaya ada di mana-mana. Meskipun tampak luas dan tak terbatas, manusia naga banjir tidak punya tempat untuk benar-benar membangun pijakan. Yan Changming perlahan mengendurkan tangannya. Amarah dan niat membunuh mereda, mengembalikannya ke keadaan sebelumnya. Namun, ada obsesi yang tak terlupakan yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Yan Changming melihat sekeliling. Lautan lava sebagian besar berisi mayat manusia naga banjir. Faktanya, tidak banyak ras raksasa yang mati. Setelah beberapa saat, manusia naga banjir membersihkan sebagian besar mayat milik ras mereka. Yang tersisa hanyalah mayat para pembudidaya ras naga, yang tidak berhasil dikumpulkan oleh Legiun Naga Api, dan mayat setan raksasa, yang tidak dipedulikan oleh siapapun. Harus dikatakan bahwa Flame Dragon Legion memang sangat disiplin dan jauh lebih responsif daripada ras raksasa dan manusia naga banjir. Diberi kesempatan, Flame Dragon Legion langsung membalikkan keadaan, mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka. Namun, kesempatan ini seharusnya tidak ada dalam rencana Yan Changming. Seorang pendekar pedang berjubah putih yang menunggangi Demon Blood Vulture muncul perlahan di benak Yan Changming. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 4 jam kemudian, Flame Dragon Legion kembali ke Flame Dragon City dan memperketat keamanan. Suasana yang menekan menyebar ke seluruh kota. Mereka belum pernah mengalami pukulan yang begitu parah sejak Flame Dragon Legion didirikan. Jika bukan karena Xiao Chen yang tiba-tiba muncul dan menciptakan kesempatan, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Jenderal, pasukan Kekaisaran Gagak Emas telah bergerak maju. Para iblis raksasa dan manusia naga banjir telah mundur. Sebelum semua orang dapat duduk dan beristirahat sejenak, berita ini pun tiba. Jenderal Feng menghela napas. Tidak akan ada cara untuk merebut kembali simpul sumber daya. Pasukan Kekaisaran Gagak Emas pasti telah menerima berita dan bergerak. Jika itu dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Namun, ini masih dapat diterima. Jenderal Feng dapat pergi dan bernegosiasi dengan ras Gagak Emas. Mungkin dia dapat merebut kembali simpul sumber daya setelah membayar harganya. Bagaimanapun, mereka masih sekutu dalam nama. Kirimkan perintahku. Suruh orang-orang mengerahkan seluruh upaya mereka untuk mencari Xiao Chen dan yang lainnya. Kemudian, bawa mereka kembali ke kota. Ya, legiun itu telah pergi dengan tergesa-gesa, tidak dapat memedulikan Xiao Chen, Wei Hongfei, atau yang lainnya. Mereka sekarang hanya dapat berdoa agar para elit ras naga ini akan sangat beruntung dan akan selamat dari malapetaka ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, burung nasar darah iblis membawa Xiao Chen dan Murong Yan, yang sudah kembali dalam kondisi prima, ke kota naga api. Saat itu, setelah keduanya lolos dari bahaya, mereka tidak terburu-buru kembali ke kota naga api. Mereka bergerak dengan hati-hati, mencari tempat terpencil di mana mereka bisa memulihkan diri. Keduanya terluka parah dan memutuskan untuk tidak keluar sampai mereka pulih sepenuhnya. Pada akhirnya, mereka kembali ke kondisi prima mereka hanya setelah 3 hari. Murong Yan menepuk punggung burung nasar darah iblis dan tersenyum. Xiao Chen, hewan peliharaan iblismu cukup bagus. Kapan kamu bisa membantuku mendapatkannya? Ini adalah pertama kalinya burung konyol itu dipuji. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen berkata, seharusnya ada kesempatan. Ayahnya adalah kepala burung nasar darah iblis. Di masa depan, kita bisa pergi dan bertanya. Berhentilah menyebut ayahku. Setiap kali dia disebut, aku merasa marah. Burung nasar darah iblis mengeluh dalam benak Xiao Chen. Ini bisa dimengerti.
Bagaimanapun, Xiao Chen mendapatkannya hanya karena ayahnya menjualnya. Ketika Murong Yan mendengar itu, dia bersuka cita. Benarkah? Benarkah? Namun, kita harus menunggu kesempatan terlebih dahulu, jawab Xiao Chen santai sambil tersenyum. Setelah berhasil melarikan diri hidup-hidup dari pertempuran besar berturut-turut, keduanya merasa agak santai. Kita sudah sampai. Wosh! Wosh! Siluet kota naga api muncul di hadapan keduanya. Mereka melompat dan mendarat dengan kokoh di tanah. Keduanya baru saja mendarat ketika sekelompok kultivator Legiun Naga Api muncul dan mengepung mereka. Setelah pertempuran sebelumnya, kota naga api dijaga jauh lebih ketat, beberapa kali lebih ketat dari sebelumnya. Xiao Chen, itu benar-benar Xiao Chen. Ketika para kultivator Legiun Naga Api melihat Xiao Chen, mereka langsung tersenyum gembira. Pemimpin kelompok itu berkata dengan hormat, "Tuan Muda Xiao, Sang Jenderal telah mencari Anda selama beberapa hari. Ia mengira sesuatu telah terjadi pada Anda. Ayo, ayo, ayo. Mari kita kembali ke kota." Murong Yan, yang sama sekali diabaikan, merasa kesal. Ia memprotes, "Hei, aku juga di sini." "Haha, Tuan Muda Murong, ikutlah juga. Sang Jenderal tidak melupakan Anda." Dalam beberapa saat, berita tentang kembalinya Xiao Chen dan Murong Yan ke kota menyebar ke seluruh pasukan. Kemanapun mereka berdua lewat, semua kultivator melihat ke arah mereka. Sekarang, semua orang tahu bahwa seorang jenius telah muncul di Istana Naga Langit. Jenius ini telah menebas klon raksasa Tian dengan satu serangan pedang, lalu menciptakan celah bagi Legiun Naga Api sendirian, menyelamatkan lebih dari 10.000 kultivator Legiun Naga Api. Dengan kata lain, setiap kultivator di Legiun Naga Api berutang budi kepada Xiao Chen dan Murong Yan. Jenderal Feng dan seluruh eselon atas Flame Dragon Legion keluar dari kota untuk menyambut mereka berdua di gerbang kota. Xiao Chen teringat kembali saat pertama kali dia tiba. Semua orang di Flame Dragon Legion bertanya-tanya apakah dia bisa menangani tanggung jawab ini. Sekarang, Xiao Chen terkenal. Semua orang tahu tentang White Robed Bladesman, yang menebas klon raksasa Tian dengan satu serangan pedang dan menyelamatkan Flame Dragon Legion dari bahaya. Xiao Chen, Murong Yan, kali ini semua berkat kalian berdua. Seluruh Flame Dragon Legion berutang budi pada kalian berdua. Jenderal Feng tidak berpura-pura, langsung menyatakan kontribusi Xiao Chen. Murong Yan menerima pujian ini tanpa berdiri di atas upacara. Kemudian, dia melihat Wei Hongfei di samping Jenderal Feng. Sangat terkejut, dia berseru, "Kau benar-benar tidak mati. Kupikir aku melihatmu terlempar ke lava dengan mataku sendiri." Wei Hongfei mengerutkan kening. Siapapun akan merasa kesal mendengar kata-kata ini. Dia berkata dengan tenang, "Semua murid inti Golden Dragon Palace memiliki pil Kaisar Naga yang diberikan langsung oleh Kaisar Naga. Kita tidak akan mati semudah itu." Setelah penjelasan itu, tatapan Wei Hongfei tertuju pada Xiao Chen, dan dia berkata dengan lembut, "Sungguh mengherankan bahwa Istana Naga Langit menghasilkan seseorang sepertimu. Saudara Wei, kamu terlalu sopan." Xiao Chen mengangguk sedikit. Wei Hongfei ini cukup hebat. Dia telah melihat Wei Hongfei menunda Yan Changming dengan risiko kematian. Jenderal Feng berkata dengan lembut, "Mari kita hentikan salam konvensional di sini terlebih dahulu. Kalian berlima, ikut aku. Aku akan memberimu hadiah karena menyelesaikan misi." Setelah semua orang mengikuti Jenderal Feng ke aula dalam dan duduk, Jenderal Feng bertepuk tangan. Seseorang segera datang dan mengeluarkan hadiah tambahan yang diminta Wei Hongfei dan yang lainnya sebelumnya. Wei Hongfei tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak membutuhkannya. Aku hanya berhasil menyelesaikan misi ini dengan susah payah. Kota Naga Api mengalami kerusakan parah. Berikan kepada saudara-saudara yang terluka itu. Istana Naga Emas tidak kekurangan sedikit pun sumber daya ini." Saat Wei Hongfei mengucapkan kata-kata ini, Liu Feng dan murid inti Istana Naga Putih merasa malu. Namun, kata-kata ini masuk akal setelah memikirkannya. Kerugian Legiun Naga Api mengacu pada semua pembudidaya ras naga yang tewas di Lautan Lahar. Pemandangan kejam itu muncul di depan mata semua orang ketika mereka memikirkannya. Mereka masih bisa mendengar tangisan menyedihkan di telinga mereka dan mencium bau busuk berdarah yang tampaknya menyebar sejauh 5.000 kilometer.
Liu Feng dan murid inti Istana Naga Putih juga memilih untuk menyerahkan hadiah tambahan mereka. Jenderal Feng berkata dengan lembut, kalian semua tidak perlu merasa bersalah. Komandokulah yang gagal dalam misi ini. Semua orang tampil dengan gemilang. Hadiah tambahan itu datang dariku dan tidak ada hubungannya dengan pasukan. Juga, bukan berarti tidak ada kabar baik. Pasukan ras raksasa juga menderita kerugian besar, dan Kekaisaran Gagak Emas merebut simpul sumber daya. Aku sudah bernegosiasi dengan pemimpin mereka. Selama 10 tahun ke depan, kami akan memberi mereka 20% dari keuntungan dari simpul sumber daya. Simpul sumber daya itu masih milik ras naga kami, dan bendera ras naga akan segera berkibar di sana. Paling tidak, kami telah menunjukkan kekuatan ras naga. Sekarang, seluruh faksi dunia bawah tanah akan mengetahuinya. Tanpa pertempuran sengit Legiun Naga Api, yang menimbulkan kerugian besar pada pasukan iblis raksasa, Kekaisaran Gagak Emas tidak akan mengalami masa yang mudah. Oleh karena itu, kalian semua menyelesaikan misi dengan sangat baik. Apakah kelompok itu menginginkan hadiah tambahan atau tidak? Jenderal Feng tetap memaksakan hadiah itu kepada mereka, memenuhi janjinya sebelumnya. Kekaisaran Gagak Emas. Xiao Chen bergumam sendiri saat mengingat sesuatu. Ao Jiao dan Little Yellow Feather tampaknya telah pergi ke Kekaisaran Golden Crow. Xiao Chen sudah lama tahu bahwa Little Yellow Feather perlahan-lahan mendapatkan ingatan tentang leluhurnya dari garis keturunannya. Saat itu, Ao Jiao mengatakan bahwa dia akan mengirim Little Yellow Feather kembali ke kerabatnya. Adegan masa lalu yang terjadi di Grave Sea muncul di hadapan Xiao Chen. Setelah malam itu bersama angin, bunga, salju, dan bulan, tidak ada lagi berita tentang Ao Jiao dan Little Yellow Feather. Xiao Chen telah mengikuti kata hatinya dan mencari Liu Ruyue selangkah demi selangkah. Namun, di mana Ao Jiao sekarang? Mungkinkah Ao Jiao berada di Kekaisaran Gagak Emas ini? Benar, itu adalah Kekaisaran Gagak Emas, salah satu dari 8 kekaisaran alam besar tengah. Kekaisaran Gagak Emas menjadi kekaisaran dengan reputasi terbesar 3 tahun lalu. Rumor mengatakan bahwa leluhur ras Gagak Emas benar-benar muncul kembali. Sungguh menakjubkan. Ketika menyebutkan Kekaisaran Gagak Emas, Jenderal Feng menghela nafas. Seekor gagak emas berdarah murni benar-benar tiba di Kekaisaran Gagak Emas. Itu seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Kekaisaran Gagak Emas bangkit, mengguncang seluruh alam seribu besar. Bagaimanapun, yang disebut ras naga dan ras Great Desolate Eon lainnya tidak berdarah murni. Mereka hanya manusia dengan garis keturunan kuno, keturunan ras Great Desolate Eon. Ini berlaku bahkan untuk naga ilahi 6 warna. Kemunculan Little Yellow Feather di Kekaisaran Golden Crow bagaikan seekor naga leluhur berdarah murni yang tiba di Kekaisaran Naga Ilahi. Keributan yang tak terelakkan yang akan ditimbulkannya dapat dengan mudah dibayangkan. Jenderal Feng ingat bahwa saat berita ini tiba, hal itu telah mengejutkan eselon atas gerbang naga. Bahkan, eselon atas gerbang naga pun mengirim sejumlah besar orang untuk mencari naga leluhur Great Desolate Eon. Pada akhirnya, tidak ada hasil. Naga tidak seperti Golden Crow atau Vermilion Bird, yang dapat menjalani kelahiran kembali nirvanik dan mewariskan ingatannya dari generasi ke generasi. Ketika Xiao Chen mendengar kata-kata Jenderal Feng, ekspresinya tidak berubah. Namun, dia merasa terkejut di dalam hatinya. Memang, seperti yang dia duga. Wei Hongfei, Liu Feng, dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi tenang. Mereka telah lama mengetahui tentang ini, karena terkejut saat itu. Jenderal Feng, bolehkah saya bertanya lebih lanjut tentang ini? Bagaimana Golden Crow muncul? Xiao Chen bertanya dengan lembut, tidak mampu menahan keraguan di dalam hatinya. Yang lainnya semua menatap Xiao Chen dengan aneh, menunjukkan kebingungan mereka. Memikirkan bahwa dia tidak tahu tentang masalah sebesar itu. Jantung Xiao Chen berdebar kencang, dia menyadari bahwa dia mengajukan pertanyaan yang salah. Berdasarkan identitas palsunya, dia seharusnya sangat menyadari masalah ini. Dia menambahkan, saat itu, aku meninggalkan Central Grid Realm untuk menghindari musuh. Aku baru kembali setelah mendapatkan beberapa pertemuan yang tidak disengaja. Jenderal Feng mengangguk dan berkata, tidak heran. Namun, tidak masalah untuk memberitahumu itu. Saat itu, ketika ras Gagak Emas mempersembahkan kurban kepada leluhur mereka, mereka meramalkan kedatangan Gagak Emas. Mereka sendiri tidak mempercayainya.
Setelah beberapa ramalan, mereka memberitahu eselon atas Kekaisaran Gagak Emas. Meski begitu, banyak orang tidak mempercayainya dan tidak melakukan apapun tentang hal itu. Ini berlanjut sampai leluhur dewa palsu dari Kekaisaran Gagak Emas, yang sedang berkultivasi tertutup, tiba-tiba keluar dari kultivasi tertutup. Kemudian, di depan mata semua orang yang tidak percaya, dia dengan hormat menuntun Gagak Emas berdarah murni dan seorang wanita muda. Ini menyebabkan keributan besar di seluruh kekaisaran. Itu benar-benar misterius. Wanita muda itu sangat cantik. Bahkan tanpa riasan, wajahnya sangat indah, dan bibirnya terlihat sangat segar. Dia memiliki mata yang cerah dan lesung pipit yang dangkal. Namun, garis keturunannya biasa saja. Meskipun demikian, dia secara terbuka duduk di atas Gagak Emas berdarah murni tanpa rasa takut. Kau harus tahu bahwa leluhur dewa palsu bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Gagak Emas berdarah murni itu. Xiao Chen tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Akan aneh jika dia takut. Dialah yang mengungkitnya. Saat itu, bulu kuning kecil bahkan tidak peduli padaku, tuannya. Ia hanya suka menempel pada Ao Jiao. Jika orang-orang Kekaisaran Gagak Emas tahu bahwa Ao Jiao memberi binatang suci tertinggi mereka nama bulu kuning kecil, mereka mungkin akan mati karena marah. Yang lain masih merasa agak tertarik dengan diskusi tentang Kekaisaran Gagak Emas. Masalah-masa lalu yang disebutkan masih membuat mereka heran. Murong Yan, yang duduk di samping Xiao Chen, berkata, aku tahu tentang masalah ini. Wanita muda itu menyebut dirinya Ao Jiao. Aku mendengar bahwa kecantikannya tak tertandingi, sebanding dengan putri suci naga putih kita. Murid inti Istana Naga Putih segera merasa tidak senang. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan putri suci naga putih kita? Putri suci naga putih kita memiliki garis keturunan kelas 7 dan jiwa naga bawaan, yang berkilau dan sebening kristal. Mengenai watak dan kecantikannya, dia sangat baik dan melampaui semua orang. Dia adalah kecantikan yang bisa menjatuhkan negara. Bagaimana mungkin ada yang bisa dibandingkan dengannya? Melihat ekspresi serius dari murid inti Istana Naga Putih, Murong Yan tersenyum dan berkata dengan lembut, aku baru saja mengatakannya, tetapi kamu berbicara seolah-olah putri suci naga putih adalah milikmu. Xiao Chen, tidakkah kamu berpikir begitu? Xiao Chen merasa tertegun tetapi tidak mengomentarinya. Sepertinya kedua wanita ini adalah miliknya. Bahkan Golden Crow itu adalah miliknya. Dia telah menggunakan Solar True Flame dan Heavenly Flame untuk menetaskannya. Satu balasan 16 jam yang lalu. Tentu saja, dia pasti tidak akan mengatakan itu dengan lantang. Wei Hongfei berpikir sejenak sebelum berkata, Kekaisaran Golden Crow memiliki Divine Flame Order sebagai sekte keagamaan nasional mereka. Aku ingat bahwa setelah wanita muda itu datang, dia diangkat sebagai Putri Dewa Matahari. Jenderal Feng tersenyum dan berkata, itu benar. Menurut rumor di Kekaisaran Golden Crow, Putri Dewa Matahari pergi ke Matahari untuk mengeluarkan Golden Crow yang berdarah murni. Bingung, Liu Feng bertanya, ngomong-ngomong, manfaat apa sebenarnya yang dibawa Golden Crow yang berdarah murni ini bagi Kekaisaran Golden Crow? Jenderal Feng menjawab dengan serius, manfaatnya besar. Kalau tidak, mengapa leluhur dewa palsu Kekaisaran Golden Crow keluar dari kultivasi tertutup untuk mengurus ini secara pribadi? Aku mendengar bahwa saat itu, ada banyak pertempuran besar yang terjadi secara rahasia. Banyak faksi tidak ingin binatang suci kembali ke Kekaisaran Golden Crow. Banyak tokoh kuat keluar untuk menghentikannya dan hampir berhasil. Adapun manfaat yang tidak berwujud, tentu saja, itu adalah peningkatan keberuntungan kekaisaran. Pertimbangkan saja perkembangan Kekaisaran Golden Crow selama 3 tahun terakhir. Adapun manfaat nyata, begini saja, jika naga leluhur berdarah murni muncul dan kau melihatnya, kau akan dapat meningkatkan kekuatanmu hingga 20%. Wei Hongfei mengangguk dan berkata, ada patung di Istana Naga Emas yang konon merupakan naga ilahi emas yang membatu. Dulu saat aku baru menjadi murid inti, aku diizinkan untuk berkultivasi di bawahnya selama 3 hari. Setelah itu, kekuatanku meningkat setidaknya 30%. Banyak masalah yang mengganggu pikiranku tiba-tiba menjadi jelas. Sulit membayangkan berapa banyak manfaat yang akan kudapatkan jika aku berkultivasi di samping naga ilahi yang masih hidup. Jenderal Feng berkata, tidak peduli apapun, Kekaisaran Gagak Emas yang semakin kuat adalah hal yang baik bagi Kekaisaran Naga Ilahi kita.
Meskipun 8 kekaisaran bersaing satu sama lain, kita saling membantu. Kita masih sekutu dalam nama. Kekaisaran Gagak Emas yang lebih kuat akan mampu menanggung lebih banyak tekanan dari dinasti, memberi kekaisaran lain waktu yang lebih mudah. Kedelapan kekaisaran itu semuanya adalah kekaisaran elit. Mereka semua memiliki garis keturunan kelas penguasa dari zaman kehancuran besar. Keempat dinasti harus waspada terhadap mereka. Konflik antara dinasti dan kekaisaran dapat ditelusuri kembali ke periode awal kelahiran zaman bela diri. Xiao Chen, meskipun kamu tidak meminta imbalan tambahan, kamu harus menerima niat baikku. Jenderal Feng mengeluarkan kotak brokat dan memberikannya kepada Xiao Chen di depan semua orang. Jenderal Feng tidak merasa ragu sedikit pun tentang hadiah itu. Wei Hongfei dan yang lainnya juga tidak terlalu memikirkannya. Baik itu masalah Xiao Chen menebas klon raksasa Tian dengan satu serangan pedang atau menyelamatkan Legiun Naga Api di saat-saat terakhir, Xiao Chen layak mendapatkan hadiah berharga dari Jenderal Feng. Xiao Chen tidak berdiri di tempat, langsung menerima kotak brokat itu. Murong Yan tersenyum dan berkata, "Jenderal, saya juga telah berkontribusi. Jangan lupakan saya." "Tentu saja, saya tidak akan lupa." Jenderal Feng tersenyum tipis dan mengeluarkan hadiah untuk Murong Yan. Murong Yan membuka kotak itu dan tersenyum senang. Kotak itu berisi benih api yang berasal dari kedalaman dunia bawah abisal. Ras naga merah secara alami pandai menggunakan api. Hadiah hebat ini sangat cocok untuknya, membuat Murong Yan sangat senang. Saat Xiao Chen hendak membuka kotak brokatnya, Jenderal Feng menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, "Bukalah setelah kamu kembali ke Istana Naga Langit. Aku tidak akan mengirim semua orang keluar kota. Silakan." Dengan simpul sumber daya yang dipulihkan, misi secara resmi berakhir. Kelima yang selamat semuanya mendapatkan hadiah yang cukup bagus. Hadiah misi saja sudah 20.000 pil surgawi purba masing-masing. Ini adalah jumlah yang besar bahkan untuk para murid inti untuk Istana Luar Naga Ilahi 6 warna. Setelah meninggalkan kota Naga Api, Xiao Chen, Wei Hongfei, Murong Yan, dan dua lainnya merasa seperti masalah ini telah memakan waktu seumur hidup untuk diselesaikan. Sebelum datang, tidak seorang pun menduga bahwa satu misi dapat memicu begitu banyak reaksi berantai. Dua dari kerabat mereka meninggalkan keluarga mereka selamanya, meninggal selama misi. Kelompok itu juga tidak menyangka Xiao Chen akan meledak dengan kekuatan yang mengerikan, meremehkannya dan menganggapnya sebagai beban. Xiao Chen, sepertinya dalam persaingan antara 7 istana luar, kamu akan menjadi pesaing yang kuat. Wei Hongfei, yang mengenakan jubah naga emas, berkata dengan serius sambil menatap Xiao Chen. Persaingan antara 7 istana luar adalah untuk memperebutkan kualifikasi murid inti kelas surga dari setiap istana luar untuk memasuki kota naga leluhur. Hampir semuanya percaya bahwa dengan kekuatan Xiao Chen, posisinya sebagai murid inti kelas surga terjamin. Namun, kultivasimu terlalu rendah. Semua murid inti kelas surga dari berbagai istana luar memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Istana naga surgawi tidak terkecuali. Mereka lebih suka tidak memiliki murid inti kelas surga daripada memiliki murid yang di bawah standar. Pada akhirnya, waktumu di istana naga surgawi masih terlalu singkat. Wei Hongfei tidak menyanjung Xiao Chen secara membabi buta. Sebaliknya, dia melanjutkan dengan objektif, seharusnya tidak sulit bagimu untuk menjadi murid inti kelas surga. Namun, masih terlalu sulit bagimu untuk memperoleh kualifikasi untuk memasuki kota naga leluhur. Sebenarnya, kata-kata ini benar. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen jauh dari cukup untuk memasuki kota naga leluhur. Namun, apa yang ditunjukkan Xiao Chen kali ini adalah potensi yang akan membuat mata seseorang berbinar. Xiao Chen mengangguk, menunjukkan pemahamannya. Dia tidak sombong sampai-sampai berpikir bahwa dirinya saat ini dapat mengalahkan murid inti dari ketujuh istana luar. Mengenai bagaimana dia akan melawan murid inti kelas surga, itu akan lebih sulit untuk dikatakan. Wei Hongfei saja sudah merasa seperti tantangan yang berat, dia sangat kuat. Aku berharap dapat melihatmu di kompetisi antara 7 istana luar. Tidak mudah untuk menjadi murid inti kelas surga di Istana Naga Emas, jawab Xiao Chen lembut. Wei Hongfei tersenyum, keyakinan tertulis di wajahnya. Kau pasti akan melihatku. Selamat tinggal. Kelima orang itu saling berpamitan. Tak lama kemudian, hanya Xiao Chen dan Murong Yan yang tersisa.
Murong Yan berkata, kata-kata orang itu benar. Jika kita ingin memasuki kota naga leluhur, kita semua harus bekerja keras. Selamat tinggal untuk saat ini. Di masa mendatang, ingatlah untuk datang dan mengunjungiku di Istana Naga Merah. Laporkan saja namaku saat kau di sana. Hehe. Setelah menepuk bahu Xiao Chen, Murong Yan melayang ke udara. Jalan di depan tidak ada habisnya. Xiao Chen masih perlu berusaha keras. Dia masih jauh dari memasuki kota naga leluhur. Saat ini, yang ingin dia lakukan adalah mengklaim hadiah untuk keempat misi ini. Membunuh Venerate Iblis Muyun bernilai 10.000 pil surgawi purba. Kera berserk matahari terbakar bernilai 8.000 pil surgawi purba. Membunuh 18 bandit besar gunung awan iblis bernilai 12.000 pil surgawi purba. Akhirnya, merebut kembali simpul sumber daya bernilai 20.000 pil surgawi purba. Hadiah dari keempat misi ini bernilai 50.000 pil surgawi purba, cukup untuk memenuhi kebutuhan Xiao Chen. Hadiah-hadiah itu sepadan dengan semua usaha yang telah ia lakukan dalam misi-misi itu dan risiko yang mengancam nyawanya. Hal ini terutama berlaku untuk misi keempat. Kalau dipikir-pikir lagi, Xiao Chen merasa beruntung. Kedua saudara yang tewas itu agak tidak beruntung. Selain hadiah misi, Xiao Chen juga memperoleh kristal yang berisi kekayaan yang dikumpulkan 18 bandit besar gunung awan iblis selama bertahun-tahun, setelan perang berpola naga milik Qin Ao Tian, dan cincin penyimpanan milik Venerate Iblis Muyun. Ada juga kotak brokat misterius yang diberikan Jenderal Feng. Perjalanan ini telah menghasilkan panen yang melimpah bagi Xiao Chen. Tidak perlu memikirkan apa yang harus dilakukan setelah kembali. Ia harus menerobos ke Venerate bintang tahap akhir dan berlatih tinju naga tertinggi. Ia juga harus lebih meningkatkan amarah cakrawala. Dengan sumber daya di tangan, Xiao Chen yakin dapat melakukan apapun. Apa sebenarnya yang diberikan Jenderal Feng kepadaku? Haruskah aku membukanya sekarang? Mungkin aku harus menunggu sampai aku kembali ke Istana Naga Langit. Aku harus memeriksa setelan pertempuran berpola naga terlebih dahulu. Xiao Chen mengeluarkan setelan pertempuran berpola naga. Dengan sebuah pikiran, dia memakainya. Dia teringat bahwa ketika setelan pertempuran berpola naga diaktifkan, banyak untaian ki naga berputar di sekitarnya. Pola-pola pada setelan pertempuran itu bersinar. Pada akhirnya, Xiao Chen agak malu mengetahui bahwa dia tidak dapat mengaktifkan setelan pertempuran berpola naga. Sepertinya hanya kultivator ras naga dengan garis keturunan naga emas yang dapat mengaktifkan setelan pertempuran berpola naga. Mungkinkah ini alat dao yang khusus untuk warisan klan? Xiao Chen merenungkan hal ini dan menyimpulkan bahwa itu mungkin. Jika memang demikian, maka persyaratannya mungkin lebih ketat. Mungkin hanya orang-orang dari garis keturunan naga emas klan Qin yang dapat menggunakan setelan perang berpola naga. Jika Xiao Chen tahu, dia akan mengambil cincin-cincin dengan berbagai atribut itu. Namun, Xiao Chen juga berpikir tentang betapa berharganya alat dao yang diwariskan ini. Pasti ada ahli yang menjaga Qin Ao Tian secara rahasia. Jadi, Xiao Chen tidak mungkin tinggal lama. Oleh karena itu, dia langsung pergi setelah mengambil setelan perang berpola naga. Berdasarkan hari ini, sepertinya dia telah kalah. Xiao Chen menggelengkan kepala. Kemudian, dia menyimpan setelan perang berpola naga. Dia berencana untuk mencari kesempatan untuk menjualnya setelah dia kembali. Kemudian, dia mempertimbangkan kristal yang dia peroleh dari 18 bandit besar gunung awan iblis. Kristal itu berbentuk kubus dan ditutupi pola. Ada dao yang tersembunyi di dalamnya. Jika dia tidak hati-hati, itu mungkin akan meledak. Xiao Chen bukanlah ahli dalam menyempurnakan alat atau formasi. Dia sedikit mengernyit, bingung bagaimana cara membuka kristal itu. Istana Naga Langit setara dengan sekte peringkat 6 puncak. Harus ada ahli dalam keterampilan ini. Aku harus pergi dan mencari wakil kepala Balai Penegakan Hukum Li. Xiao Chen tidak khawatir tentang kristal itu. Dia pasti akan menemukan cara setelah kembali ke Istana Naga Langit. Setelah 7 hari, bepergian dengan kecepatan penuh, Xiao Chen akhirnya mencapai Istana Naga Langit. Dari 2 bulan yang dimiliki Xiao Chen, dia telah menghabiskan sekitar 40 hari untuk menyelesaikan 4 misi. Dia masih memiliki 20 hari lagi untuk mempersiapkan diri untuk bersaing memperebutkan slot murid inti kelas surga. Itu sudah cukup. Aku harus pergi ke Balai Penegakan Hukum terlebih dahulu.
Sosok Xiao Chen melintas di kota naga langit yang luas dan tak terbatas, berubah menjadi seberkas cahaya listrik. Setelah 15 menit, dia tiba di balai penegakan hukum. Setelah melaporkan namanya, dia segera mendapat balasan. Wakil kepala Balai Li secara pribadi keluar untuk menyambut Xiao Chen, dengan senyum lebar di wajahnya. Adik Xiao, hahaha, orang tua ini tahu bahwa kamu pasti akan kembali tepat waktu. Lumayan, kamu kembali bahkan lebih awal dari yang kuduga. Setelah berjalan mendekat, wakil kepala Aula Li bertanya dengan suara lembut, apakah misinya sudah selesai? Lagi pula, Xiao Chen harus menyelesaikan 4 misi peringkat 1 dalam waktu yang singkat. Wakil kepala Aula Li juga merasa cemas padanya. Jika kamu belum menyelesaikannya, aku bisa membantumu mencari tahu sesuatu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hukuman sekte. Wakil kepala Aula Li sangat lugas. Karena dia sangat menghargai Xiao Chen, selama Xiao Chen mengatakan sesuatu, dia akan menyelesaikan masalah itu untuknya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, terima kasih, Kakak Li. Tentu saja, misinya selesai dengan sempurna. Dengan hadiah dari misi ini, slot murid inti kelas surga pasti akan menjadi milikku. Bagus sekali. Ketika wakil kepala Aula Li mendengar itu, dia sedikit tertegun. Kemudian, dia memuji, kau benar-benar orang yang sangat dihargai oleh lelaki tua ini. Ayo, aku akan pergi ke aula misi bersamamu. Lelaki tua ini sudah lama tidak menyukai administrator brengsek itu. Sekarang, aku bisa menunjukkan kepadanya bahwa penilaian lelaki tua ini benar-benar tepat. Aku juga punya pikiran yang sama. Xiao Chen tersenyum tipis dan menggunakan lorong rahasia untuk pergi ke aula misi di bawah pimpinan wakil kepala Aula Li. Ketika administrator aula misi melihat Xiao Chen dan wakil kepala Aula Li, matanya berbinar. Dia tersenyum dan bertanya, bukankah ini murid inti Xiao Chen? Mengapa kau kembali begitu cepat? Apakah kalian sudah menyelesaikan misinya? Wakil kepala Balai Li, bukan berarti aku tidak menghormati kalian, tetapi jika dia gagal dalam misinya, dia harus menerima hukuman. Ini sangat wajar, semakin banyak kegagalan, semakin berat hukumannya. Bahkan aku tidak dapat mengubah aturan sekte. Administrator Balai Misi memiliki kesan yang mendalam terhadap Xiao Chen. Saat itu, Xiao Chen mengambil 4 misi peringkat 1 sekaligus, membuatnya terpojok untuk sementara waktu. Sekarang setelah administrator Balai Misi melihat bahwa Xiao Chen telah kembali lebih awal, dengan wakil kepala Balai Li, dia yakin bahwa Xiao Chen telah gagal dalam misinya. Dengan membawa wakil kepala Balai Li, Xiao Chen berharap dapat terhindar dari hukuman. Administrator Balai Misi tersenyum dingin. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak mendengarkan nasihatku, sehingga mempersulitku? Sekarang, giliranmu untuk memohon padaku. Xiao Chen dan wakil kepala Balai Li saling berpandangan. Kemudian, wakil kepala Balai Li tertawa dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa misi-misi itu belum selesai? Dengarkan baik-baik, keempat misi peringkat 1 telah selesai. Xiao Chen bahkan menerima pujian dari Jenderal Legiun Naga Api. Administrator aula misi tidak dapat menahan ekspresinya yang berubah drastis. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menyelesaikan 4 misi peringkat 1 dalam waktu yang singkat? Berikan aku kartu misi dan bukti penyelesaiannya. Itu sama sekali tidak mungkin. Xiao Chen dengan tenang mengeluarkan kepala Demonic Venerate Muyun dan Demonic Cloud Mountain 18 Great Bandits, Blazing Sun Berserk Apes Biscore, dan kartu misi yang ditandatangani Jenderal Feng. Penyelesaian semua misi terbukti. Wajah administrator aula misi berubah agak tidak sedap dipandang. Ketika dia melihat pujian yang diberikan Jenderal Feng untuk Xiao Chen di kartu misi terakhir, ekspresinya berubah lebih tidak sedap dipandang karena tidak percaya. Wakil kepala Aula Li merasa sangat senang. Dia tertawa dan berkata, jangan menunda lagi. Cepat bawa hadiah saudaraku. Tunggu, itu tidak benar. Menyelesaikan 4 misi peringkat 1 pada saat yang sama adalah sesuatu yang langka. Tidak peduli apa, seharusnya ada beberapa hadiah tambahan, kan? Ini tidak sesuai dengan aturan. Wakil kepala Aula Li, administrator aula misi tergagap. Wakil kepala Aula Li mendengus dingin. Lakukan saja apa yang kukatakan padamu. Jangan berpikir bahwa orang tua ini tidak tahu bahwa setelah misi peringkat 1 selesai, kalian para pemalas juga menerima hadiah dari gerbang naga. Beri dia 20% lebih banyak. Berhenti membuang-buang waktu.
Administrator Aula Misi merasa getir di hatinya. Sekarang dia tahu mengapa Wakil Kepala Aula Li datang secara pribadi. Wakil Kepala Aula Li tidak ada di sini untuk memohon belas kasihan bagi Xiao Chen. Administrator Aula Misi telah membuat Wakil Kepala Aula Li tidak senang karena berpikiran sempit terakhir kali. Wakil Kepala Aula Li datang ke sini untuk membalas dendam. Pengawal Naga Darah adalah sekelompok bajingan. Administrator Aula Misi mengutuk dalam hatinya, dipaksa untuk melakukan apa yang diperintahkan.